kok bank kayak gini banget sih? Waduh, wah kena jebakan Batman gue. Waduh, kalau kayak gini ceritanya ya gimana gue mau transaksi gitu. Kenapa sih penting banget untuk tahu fakta ini? Karena kalau belum tahu, nanti bisa berakibat fatal nih pada saat kita lagi mau transaksi beli rumah. Oke, poin pertama, yang kita harus lakukan adalah sebenarnya cari KPR-nya dulu, baru properti. Di sini ngomong cari KPR dulu itu bukan cari KPR sampai dapat persetujuan ya, habis itu baru cari properti, itu nggak mungkin bisa juga gitu. Tapi di sini kita cari tahu tentang KPR-nya dulu. Maksudnya KPR itu butuh dokumen apa aja sih, segala macam. Nah, itu kita siapin tuh, mulai siapin. Lebih baik kita siapin jauh-jauh hari daripada nanti setelah kita udah deal mau beli properti, kita baru mau ngajuin KPR, terus baru cari lagi dokumennya. Nah, itu kalau ternyata dokumennya ada yang nggak bisa kita penuhi, alamat. Ya, susah jadinya urusannya nanti. KPR-nya sedetil mungkin. Mengenai kira-kira bunganya berapa, dokumennya seperti apa, gitu. Nah, poin yang kedua yang penting untuk diketahui sebelum beli rumah adalah kita harus punya rencana ngajuin KPR tuh ke lebih dari satu bank. Kenapa? Karena ya buat jaga-jaga, backup plan, namanya juga ya rencana ya, gitu. Jangan sampai kita ngajuin cuma ke satu bank nih, kita udah pede-pede banget, tiba-tiba ditolak. Atau tiba-tiba ya ada kondisi yang nggak bisa bikin bank itu nggak bisa cairin kreditnya ke kita. Nah, itu kan repot banget gitu. Kita mesti ngajuin lagi ke bank lain, ulang lagi prosesnya dari awal sampai akhir gitu. Waduh, itu panjang dan itu jadi ribet banget lah urusan. Minimal ajukan ke dua bank gitu. Jadi kita punya rencana cadangan gitu. Poin berikutnya yang penting untuk diketahui nih, ini adalah fakta ya. Kita mesti minta waktu kesepakatan sama penjual tuh cukup panjang. Kalau penjual udah pasti dia akan minta cepet-cepet gitu. Kalau bisa sebulan udah selesai itu transaksi. Malah kalau bisa lagi 2 minggu. Seminggu lebih bagus lagi. Ada kalanya penjual ini suka membanding-bandingkan dengan kondisi yang lain. Contoh kayak beli mobil gitu. Beli mobil tuh dari leasing biasa seminggu juga udah bisa cair gitu. Ini kenapa mesti mintanya waktunya sebulan gitu. Nggak beda jauh lah prosesnya kredit mobil sama kredit rumah gitu. Nah, ini kan yang ngomong kan penjual ya, hati-hati ya maksudnya. Kalau penjual itu punya kepentingan ya satu, ya ini gue cepet dapet uang gitu. Saya cepet dapetin cash-nya gitu. Karena kalau belum dapet cash-nya ya berarti rumahnya masih belum laku. Jadi, please pay more attention ke kondisi ini gitu. Jadi, bener-bener hati-hati banget. Yang minimal banget nih, kita minta waktu itu sekitar 1,5 bulan minimal. Kalau bisa 2 bulan gitu. Karena di saat kita melakukan pengajuan KPR, ya selain proses analisa kreditnya itu yang akan cukup panjang, proses pengumpulan dokumennya juga akan cukup panjang, nanti proses pengaturan jadwal akadnya juga cukup panjang. Nah, itu nanti masih ada faktor lain lagi yang perlu kita pertimbangkan. Gitu. Oke, kita lanjut ke poin berikutnya. Proses KPR itu bisa tambah panjang karena faktor eksternal. Nah, ini sebenarnya masih nyambung sama poin yang sebelumnya. Tadi kan saya cerita soal begitu proses di KPR-nya, analisanya itu bisa lumayan, terus pengumpulan dokumen lumayan, terus proses akadnya juga lumayan. Nah, apalagi kalau sampai ditambah dengan proses faktor eksternal ini. Yang pertama ini udah pasti terjadi, yaitu ada yang namanya proses validasi sertifikat. Nah, ini biasanya dilakukan oleh pihak notaris rekanan bank gitu. Nah, ini kalau if something happen, ada gangguan gitu di BPN atau bagaimana ya, proses ini kadang bisa jadi lebih panjang gitu. Jadi ini sebenarnya bukan proses yang kita ketahui secara langsung, tapi ini adalah proses-proses yang di balik layar gitu. Jadi ya kita sih udah dapat persetujuan misalnya, wah nih Pak Budi udah dapat nih persetujuan, misalnya 500 juta plafonnya gitu. Nah, cuma untuk nantinya dijalankan proses transaksi jual beli dan bisa dicairkan fasilitas KPR-nya, itu tetap perlu dilakukan validasi sertifikat gitu, untuk memastikan bahwa tidak ada masalah dengan sertifikat tersebut gitu. Tidak ada sengketa ataupun blokir ataupun masalah lainnya, gitu. Nah, ini sometimes saya bisa makan waktu gitu. Nah,
Kondisi yang berikutnya adalah yang terkait dengan bulan. Jadi kalau kita nih lagi mau transaksi dekat-dekat akhir tahun, nah teman-teman perlu tahu nih, di bulan Desember itu yang namanya BPN atau Badan Pertanahan Nasional, itu dia biasanya ada proses tutup buku juga gitu. Tutup buku untuk menutup semua transaksi dan lakukan proses administratif lainnya gitu untuk pengecekan dan lain-lain. BPN yang tadinya dia prosesnya full nih, bisa 1 bulan penuh, khusus buat di bulan Desember paling dia cuma setengah bulanan gitu. Jadi biasanya tuh di tanggal belasan udah stop gitu, dia nggak bisa terima lagi tuh untuk validasi sertifikat atau untuk layanan-layanan lainnya gitu. Apalagi mau lakukan jual beli ya, mau balik nama gitu, ya itu udah tutup gitu. Ingat satu hal ini, jadi potensi bisa meleset sampai ke Januari. Nah, terus di Januari apakah bisa cepat? Belum tentu juga, karena di Januari biasanya tuh ada proses nungguin PBB tahun baru tersebut dikeluarkan oleh Dirjen Pajak gitu. Jadi lagi-lagi ada kemungkinan proses nunggunya lagi. Pajaknya kan bisa jadi berbeda, begitu udah ganti tahun ya pajaknya berbeda ya begitulah. Terus apa lagi yang mungkin bisa bikin prosesnya jadi lebih panjang karena faktor eksternal? Nah, poin terakhir ini sebenarnya lebih ke arah bisa ya karena eksternal tapi terkait kitanya juga. Contoh misalnya asuransi kesehatan. Misalnya kita ajukan pinjaman yang tinggi gitu, misalnya 6M gitu, 7M gitu. Nah, itu asuransi kesehatan biasanya minta kita untuk lakukan medical check up. Nah, kalau asuransi kesehatan minta kita lakukan medical check up, berarti kan kita mesti luangin waktu. Kapan ke rumah sakitnya, kapan ke lab yang diminta gitu untuk lakukan medical check up. Nah, medical check up-nya ini pun juga bervariasi. Ada medical check up yang benar-benar komplit sampai disuruh lari treadmill gitu. Ada medical check up yang ya udah cuma tes darah, terus ketemu dokter segala macam gitu, dicek lagi beberapa hal, udah gitu. Ini kan benar-benar bervariasi banget gitu. Jadi lagi-lagi ya kita juga pada saat kita mau luangin waktu untuk medical check up-nya kan juga ya belum tentu semudah itu juga dan secepat itu juga gitu. Kalau memang kita mau medical check up, kita udah siap nih, kita datang ke rumah sakitnya atau ke lab-nya gitu, terus ternyata di situ masih banyak antrian gitu, ya kan lumayan takes time juga gitu. Yang tadinya mungkin dalam bayangan kita, medical check up berapa lama sih paling gitu, nah itu ternyata bisa jadi seharian kan, ya itu PR juga ya. Tapi terlepas dari nominal, bisa saja juga asuransi kesehatan ini pada saat lagi nanyain kita nih, misalnya ada kondisi khusus kayak misalnya, ini orang berat badannya sangat berat sekali, misal ya, itu mohon maaf kalau ada yang ini. Nah, ini mereka bisa jadi menentukan, ini karena ini kondisinya quote-unquote ini masuk obesitas, berarti ini bisa jadi misalnya kena ekstra premi gitu, karena ada resiko tambahan di situ. Gitu. Ya, mungkin seperti itu. Fakta yang terakhir yang teman-teman masih perlu tahu adalah ini yang seringkali jadi kayak kesannya kayak semacam jebakan Batman dari bank nih, padahal bank nggak niat kayak gini sih gitu. Ini adalah terkait dengan pembiayaan KPR dari bank, itu dicairkannya berdasarkan apa gitu. Jadi kalau secara awam kan mikirnya, saya mau transaksi beli rumah misalnya 500 juta, saya mesti siapin DP 20%, berarti saya siapin 100 juta. Terus itu saya siapin pajak lah gitu. Oke, saya siapin sekian-sekian. Udah, biaya KPR sekian-sekian. Oke, berarti nanti kalau dapat pembiayaan dari bank 400 juta, cukup, langsung tutup, bisa jalan transaksinya lancar. Cuma itu adalah pemikiran yang keliru, karena itu sebenarnya memang seharusnya bukannya begitu gitu. Tapi di sisi bank melihat satu transaksi itu atau menilai suatu properti itu bukan berdasarkan harga transaksinya. Tapi bank harus melakukan penilaian yang quote-unquote objektif. Yaitu dengan cara apa? Menggunakan pihak jasa penilai independen. Istilah ininya biasanya disebut appraisal independent gitu. Nah, nanti pihak penilai appraisal independen ini mampir tuh ke rumah yang kita mau beli, itu ke properti yang mau ditransaksiin. Nah, dia akan ngecek beberapa hal gitu, bahkan sampai ngukur-ngukur rumahnya, dia foto-foto gitu. Terus ya dia akan nanyain beberapa hal, terus udah, menurut si pihak jasa penilai publik ini, nilai wajarnya dari properti tersebut adalah sekian
Nah, nilai itulah yang digunakan oleh bank menjadi patokan dasar. Jadi ingat ya, bukan nilai transaksi. Kalau tadi saya kasih contoh, nilai transaksi 500 juta. Terus kita udah ngarepin kita dapat pembiayaan dari bank 80%, yaitu 400 juta. Tapi kalau ternyata di appraisal tadi, hasilnya ternyata nilai properti tersebut adalah 400 juta, maka dengan pembiayaan maksimal bank 80%, kita hanya akan bisa dapat fasilitas KPR itu 320 juta. Jadi, ya quote-unquote kalau memang beneran transaksinya di 500 juta, ya kita dapat fasilitasnya 320 juta. Kita masih nambah lagi sekitar 180 juta. Nah, itu adalah salah satu biaya tak terduga atau faktor tambahan yang bagi banyak orang ngerasa kayak, kok bank kayak gini banget sih? Waduh, wah kena jebakan Batman gua. Waduh, kalau kayak gini ceritanya ya gimana gue mau transaksi gitu. Wah, masa saya mesti minjem lagi nih buat nutupin DP-nya. Aduh. Nah, jadi di sini saya berharap dengan sharing ini ya teman-teman aware bahwa mungkin saja terjadi seperti ini. Mungkin nggak terjadi sebaliknya. Jadi hasil appraisalnya bank lebih tinggi dari nilai transaksi. Pertanyaan yang cerdas. Saya suka sekali. Jawabannya mungkin juga. Tapi biasanya ini jarang terjadi sih, jarang kejadian. Kecuali kalau misalnya memang yang jual rumah atau jual properti itu dia lagi BU banget, harganya miring banget. Nah, itu ya quote-unquote ya, kalau misalnya memang pembiayaan dari banknya bisa di atas itu ya bisa semi merem lah kita, quote-unquote ya, kita nggak perlu nyiapin DP gitu. Jadi semua bisa pembiayaan dari bank. Tapi ingat ya, jangan ngarepin yang kayak beginian, jangan. Kenapa? Karena ini jarang terjadi. Jadi jangan ngarepin. Kalau emang benar kejadian, ya balik lagi, terserah tetap mau dikasih DP atau enggak. Ya ini pertimbangan masing-masing. Ada yang ngerasa, oh mendingan saya nggak usah kasih DP. Tapi kalau nggak dikasih DP, berarti ingat pokok utangnya lebih banyak dong. Gitu. Atau kalau saya sih nggak suka ngutang banyak-banyak, saya kasih DP aja. Oke, itu bagus juga. Gitu. Tapi semua balik lagi ke pertimbangan ya akal sehatnya dan logika cerdasnya seperti apa ya, itu kembali lagi ke teman-teman lah, karena kondisi masing-masing orang itu berbeda satu sama lain gitu. Oke, kalau teman-teman suka dengan video ini jangan lupa untuk klik subscribe dan klik tombol loncengnya, jadi begitu setiap kali nanti KPR Academy ada upload satu video baru, teman-teman bisa langsung segera tahu dan bisa langsung segera terupdate. Oh ya, kalau soal KPR, saya perlu tahu apa lagi nih. Gitu. Dan semoga informasinya bisa bermanfaat dan bisa menambah wawasan. Thank you, bye.